Halo, assalamualaikum. Kita kembali di tutorial praksis lesson keempat, yang merupakan lanjutan dari lesson yang ketiga, yaitu ini lesson yang keempat. Jadi dry excavation using a tie back wall dengan ULS. Jadi ada batasan ULS atau ultimate limit state yang akan kita gunakan menjadi design approach. Untuk tutorial ini kita menggunakan file hasil olah yang di lesson ketiga yang sudah kita buat sebelumnya, yang dry excavation. Oke, jadi kita buka dulu filenya. Lesson ketiga, dry excavation using tie back wall dengan ground anchor. Ya, ini sudah kita buka. Nah, kemudian kita di sini mendefinisikan ULS ultimate limit state yang dalam tutorial menggunakan Eurocode. Jadi Eurocode itu dia safety factor dengan cara menaikkan loadnya, bebannya, namun dia menurunkan kohesi dan V-nya, stress gesernya. Ada dua parameter itu. Cara mendefinisikannya, klik structure, kemudian design approach. Kita klik add di sini, design approach-nya akan muncul. Kita tulis Eurocode 7. Yang kita gunakan hanya yang di poin 3 ini, variable unfavorable. Kita naikkan 1,3. Kemudian kita klik di tab material, kita lebarkan. Nah, untuk effective friction angle dan effective cohesionnya kita turunkan faktornya 1,25. Kalian bisa baca di buku Eurocode, atau kalau di Indonesia kita bisa sesuaikan dengan SNI yang ada di kita. Yang terbaru itu ada di SNI tahun 2017. Sementara kita ikuti tutorial dengan menggunakan Eurocode. Ini sudah. Kemudian kita klik di material ini, kita definisikan faktor yang telah kita isi tadi di semua tanah. Yang pertama di loam, kita masuk ke parameter. Untuk yang V, untuk yang C kita masukkan di yang C, sedangkan untuk yang V kita masukkan untuk yang V. Nah, ini kita buat seperti ini untuk di semua tanah. Ini C, ini V. Oke, kemudian yang silt, ini C, ini V. Oke, yang loam tadi sudah ya, CV. Oke, sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita tinggal mendefinisikan load ini ke dalam model. Ini sudah untuk tanahnya, klik OK. Kita lanjut ke stage construction. Di semua tahap ini sudah dianalisa. Sekarang kita akan buat analisa baru dengan menggunakan ULS tadi, ultimate limit state Eurocode yang sudah kita definisikan. Kita mulai dari fase 1. Jadi kita klik dulu fase 1 ini, kemudian kita klik add new phase. Nah, sehingga akan terbentuk seperti ini. Jadi fase 7 ini akan dihitung sebelum fase 1. Jadi setelah fase 1, fase 7. Klik double di fase 7. Kita biarkan aja. Kemudian yang kita rubah hanya di design approach ini. Kita pilih Eurocode. Ya, kita pilih Eurocode dalam perhitungannya. Kemudian kita pilih di line loadnya ini, ya, line load yang kita definisikan di sini minus 10. Ya, kita buat di load factor levelnya, kita masukkan yang di
variable unfavorable. Nah, kalian bisa lihat di sini berubah menjadi minus 13 karena faktor kita pilih 1,3. Nah, sekarang kita definisikan semua untuk sisa fasenya. Oke, kita klik add fase 8, kita bikin Eurocode, kemudian di sininya kita masukkan yang nomor 3, kemudian fase 4, fase 2 udah ya, fase 3 dulu, fase 3 klik double, bisa approach-nya Eurocode, kemudian ininya variable unfavorable, kemudian fase 4 kita klik double, kita pilih ini Eurocode, kemudian ini 3, kemudian yang fase 5 kita add new base Eurocode, terus ini menjadi variable unfavorable. Yang terakhir kita add new base, kita isi Eurocode, dan ininya variable unfavorable. Oke, sudah semua. Nanti kita analisis lagi. Untuk poinnya kita samakan aja poin yang sudah ada untuk select poinnya. Kemudian kita bikin safety analisisnya untuk membandingkan antara hitungan yang tanpa OLS Eurocode dan yang dengan Eurocode. Kita ambil yang finalnya aja, yang final excavation yang ini. Nah, kita bikin add new base ya, kita isi SF dari SF fase 6. Di plastiknya kita ganti safety, kita buat supaya MSF nya 0,1. Oke. Kemudian yang fase 12 kita juga bikin safety analisisnya, SF fase 12 ya. Jadi ini belum diganti safety-nya. Nah, kalau dalam merupakan analisa safety, gambarnya menjadi seperti ini. Kalau analisa plastik seperti ini. Jadi kelihatan apakah ini sudah dirubah safety atau belum. Ini sudah kita rubah. Oke. Untuk analisa safety itu kita diharuskan di fase sebelumnya kita buat biru lambangnya, harus dianalisa ulang. Kalau tidak dianalisa ulang nanti ada peringatan di sini ya, seperti ini ada peringatan karena di fase 6 ini sudah dianalisa sebelumnya tapi tidak kita recalculate untuk safety-nya. Jadi kita harus recalculate dulu baru bisa kita analisa. Oke, sudah, kita klik calculate. Sebelumnya kita cek dulu poinnya apakah sudah sesuai di poin ya, ini masih sudah sesuai di poin 4027 dan 4023. Kita update aja, langsung calculate. Oke, kita tunggu sampai semua analisa fase 14 selesai. Enaknya di Plaxis yang baru ini fase-fasenya kita bisa tahu runut karena ada garis-garisnya. Kalau Plaxis yang versi lama itu urut-urutannya kita harus melihat dari kolomnya. Jadi dia berangkat dari fase berapa. Kalau di sini sudah kelihatan dari garis-garisnya. Ini oke, udah selesai. Kita lihat hasilnya di fase yang ke-12. Fase final tapi ada batasan OLS.
pakai Eurocode. Oke, kita lihat hasilnya. Kita bandingkan, di sini terjadi displacement 0,4 meter. Kalau dengan fase 6 ya, ini ada perpindahan displacement di 0,41. jadi ada selisih yang dengan OLS menjadi lebih besar karena loadnya kita besarkan tapi parameter strength-nya dikecilkan. Untuk melihat lebih jelasnya, kita coba buat grafik. Kita buat dua grafik. Grafik pertama, chart pertama itu grafik displacement untuk yang top aja, yang di poin 4027 di ground anchor yang atas. Kita pilih ini dan sigma M stage, klik OK. Ya, ini tidak berbentuk karena fasenya kita belum pilih. Kita pilih dulu, klik kanan, pilih setting. Nah, di sini kita tulis fase 7. Fasesnya kita sesuaikan di fase 7. Oke. Ya, ini displacement-nya fase 7. Kita bikin semuanya sampai fase 12 untuk melihat perbandingannya. Caranya seperti ini, klik add curve, pilih yang from current project. Ini kita ketik fase 8, fasenya kita pilih yang 8, apply, kemudian add lagi from current project. Oke, kita pilih fase 9, fasenya kita pilih 9, terus kita add lagi untuk yang fase 10. Fasenya kita add yang nomor 10, apply, kemudian add lagi untuk fase 11. Fasenya kita sesuaikan ke nomor 11, apply, kemudian saya close tadi 7, 8, 9, 10, 11. Kita add curve lagi. Nah, fase terakhir nih, fase 12. Ya, ini hasil displacementnya. Ini yang terakhir menunjukkan beberapa pergerakan sampai fase yang terakhir setelah kita beri batasan Eurocode 7. Ini cara untuk membuat curve-nya, perbedaannya. Sekarang kita coba bandingkan hasil safety-nya. Kita save aja, kita bikin baru. Ini sudah tersimpan chart 1. Kita klik add new. Kita akan bandingkan sama di poin 4027 total displacement terhadap sigma MSF safety factor. Kita klik OK. Nah, kita sesuaikan dulu yang ini. Kita ketik SF fase 6 yang sebelum ada Eurocode-nya. Kita deselect all, kita pilih yang SF fase 6 ini. Oke, apply. Kemudian kita buat lagi yang ini SF fase 12 setelah diberi batasan Eurocode. Kita deselect semua, pilih yang SF fase 12. Oke.
klik apply. Yang ini terlihat kecil karena X nya terlalu panjang. Kita bikin 1 meter aja supaya terlihat perbandingannya. Untuk X nya kita bikin 1. Ya ini terlihat. Untuk SF yang fase 6 mendekati ke 1,5. Ini betul-betul nilai SF dari C dan V yang tidak kita kurangi. Yang bawahnya adalah nilai safety factor yang nilai C dan V nya dikurangi dan load faktornya ditambahkan dengan model Eurocode tadi. Terlihat lebih rendah, namun ini sudah melebihi batas aman dari Eurocode. Mungkin kalian bisa sesuaikan terhadap yang SNI yang berlaku sekarang di desain approach, sehingga kita tidak perlu melihat SF nya lagi untuk ke yang 1,5 ini. Jika perhitungan sudah ada centangnya, artinya desain ini sudah aman. Tapi kalau kalian ingin melihat efisiensi ke struktur yang sudah kita bikin, itu kalian bisa juga mengolahnya dengan safety factor. Oke, untuk lesson yang keempat, output terakhir hanya seperti ini. Kita akan lanjut ke lesson yang kelima.